Halo guys, jadi setelah sekian lama aku gak nge-spam dan cerita-cerita gitu, aku hari ini mau nge-spam sambil cerita. Nah, hari ini ceritanya bakalan tentang survival story gitu. Ini bakalan jadi survival story tentang satu orang laki-laki gitu, namanya Harrison Okene. Jadi kejadian itu terjadi tahun 2013 guys. Dan si Harrison Okene ini waktu itu umur 29 tahun. Dia itu kayak seorang koki gitu di satu kapal. Nama kapal yang lagi dinaikin Harrison saat itu adalah Jackson 4 guys. Jadi si Jackson 4 ini adalah tugboat gitu. Dia tuh kayak kapal yang digunain buat kayak narik minyak gitu loh, kapal minyak. Nah waktu itu mereka lagi berlayar di Atlantic Ocean. Kalau nggak salah tuh deket-deket sama Nigeria gitu deh. Pokoknya di deket Afrika sana. Dan waktu itu tuh kayak malam-malam, subuh-subuh tepatnya. Sekitar jam 5 pagi katanya si Harrison ini tiba-tiba pengen ke WC, pengen pipis. Nah, dia pergi ke WC, dan waktu dia di WC ini, tiba-tiba kapalnya tuh goyang. Nah, pas si Harrison lagi ke WC ini, dia tiba-tiba tuh kayak ngerasa ada kayak ombak gitu guys. Ombak tapi kenceng banget, sampai air tuh pada masuk ke dalam kapalnya. Nah, pas itu tuh kejadian tuh cepet banget katanya. Jadi kayak air langsung masuk, alarm pada bunyi, dan semua orang langsung pada panik dong. Nah, si Harrison ini juga langsung panik dong guys, dan dia tuh berusaha keluar dari WC. Tapi kalian tahu kan kalau misalnya ada air di depan pintu kita tuh kayak ngebuka pintu tuh jadi lebih berat kan. Nah si Harrison ini kayak berhasil ngebuka pintu sedikit gitu, dan pada saat itu tuh dia kayak ngeliat teman-temannya lagi pada berusaha lari ke kamar gitu, ke atas gitu. Tapi di saat yang bersamaan kayak ada ombak gitu, kayak bukan ombak kayak air gitu langsung masuk juga, dan mereka pada kayak gak berhasil keluar gitu loh. Dan itu tuh kayak bener-bener mengerikan banget katanya si Harrison. Dia yang berusaha keluar juga gak berhasil keluar, malah dia udah berhasil keluar dari kamar mandi yang dia masukin kan. Tapi gara-gara ombak yang sama itu, dia tiba-tiba langsung kebawa ke kamar mandi yang lain gitu guys. Dan dia dalam sana tuh kayak stuck gitu, gak bisa keluar. Jadi aku mau jelasin dulu gimana posisi kapalnya waktu itu terjadi ya. Jadi aku mau jelasin dulu gimana ceritanya sampai kapal ini bisa kayak teguling gitu ya guys. Jadi ceritanya mereka tuh kan lagi ngetem aja gitu kan, kapal lagi diem aja kan, itu kan lagi subuh-subuh. Tiba-tiba tuh ada ombak gede banget gitu katanya. Dan itu katanya kejadiannya cepet banget, makanya sampai gak ada yang selamat kecuali si Harrison Okene ini doang. Nah jadi tuh si kapalnya yang tadi begini, awalnya kena ngambang gini, tiba-tiba langsung kebalik dong gara-gara si ombak itu. Nah karena kebalik ini guys, orang-orang jadi gak sempat buat keluar, dan bahkan kayak banyak banget orang yang terperangkap di dalam kapal ini. Parahnya lagi, katanya tuh di laut itu tuh lagi sering ada kayak pirate gitu waktu itu. Jadi kayak sering ada perompak, makanya mereka tuh punya kayak sistem lockdown guys di kapal ini. Dimana kalau orang lagi tidur, mereka tuh harus kunci kamar mereka masing-masing gitu. Itu tuh harus dikunci kamarnya. Nah waktu kejadian ini terjadi, kan kapal langsung kebalik. Dan mereka jadi makin susah dong keluarnya, karena mereka harus buka kuncinya. Udah gitu waktu udah dibuka kuncinya juga mungkin udah berat kan, karena kan depannya udah air semua. Lanjut guys, aku lanjut pakai squishy dulu ya, soalnya aku mager ambil slime-nya. Nah itu makanya guys, banyak orang yang gak selamat dari musibah ini, kecuali si Harrison Okene ini. Nah tadi kan aku udah bilang guys, si Harrison itu berusaha keluar dari kamar mandi itu, malah akhirnya dia kebawa arus dan akhirnya stuck di kamar mandi yang lain kan. Nah tadi aku juga udah bilang kan guys, si kapal ini kan akhirnya kayak nyungsep gitu kan, kebalik. Otomatis semua hal-hal yang ada dalam kapal ini juga jadinya upside down. Katanya awalnya tuh si Harrison ini bisa kayak bertahan gitu gara-gara dia itu kayak pegangan yang kuat banget sama sink gitu guys, apa namanya, wastafel gitu loh di kamar mandi. Tapi itu juga gak gampang guys, kalian bayangin si Harrison ini kan kebawa arus guys, dan dia tuh pasti badannya kayak kepentok pintu, kepentok apa, belum lagi kapalnya dari yang kayak gini jadi kayak gini, barang tuh pasti jatuh-jatuhan dan kayak mondar-mandir sana sini. Jadi si Harrison tuh katanya udah luka-luka dan udah banyak kayak biru-biru gitu loh di badannya, tuh sakit banget pasti. Tapi dia masih bertahan kayak pegangan yang kuat aja sama si wastafel ini. Dan untungnya daerah situ, untungnya di kamar mandi tempat si Harrison stuck itu, untungnya tuh airnya nggak keisi sampai penuh gitu loh, sampai si Harrison tenggelam. Jadi tuh ada air pocket gitu guys di dalam kamar mandi itu. Kalau misalnya kalian pernah nonton survival story aku yang Tamluang itu, pasti kalian udah pernah dengar istilah air pocket. Jadi air pocket itu istilahnya kayak ada udara gitu loh dalam air. Jadi kayak semua bagian lain keisi air, tapi ada satu bagian yang kayak ada bubble-nya gitu guys. Nah, jadi bagian dalam bubble-nya itu guys yang namanya tuh air pocket. Jadi itu dalam sana tuh ada udara, dan untungnya si Harrison ini stuck-nya di sana, di mana ada air pocket ini, dan dia bisa bernafas di sana.
Tapi walaupun untung di sana ada air pocket, tetap aja guys sana tuh bahaya karena kalau misalnya di sana kelamaan, lama-lama oksigen bisa habis dong. Apalagi dia tuh bener-bener ada di dalam dasar laut guys, bener-bener di bawah dasar laut. Jadi kapalnya tuh bener-bener tadi udah kebalik kan, dan dia tuh berdiam di dasar laut kayak gitu. Dan gak ada yang tahu kalau misalnya dia tuh masih hidup guys di sana. Lanjut ya guys. Nah jadi si Harrison ini terjebak di sana guys, tanpa makanan dan tanpa minuman. Dia juga nggak bisa ngeliat udah jam berapa lama dia ada di sana. Tapi katanya kayak setelah 1 hari, mungkin sekitar 1 hari, karena dia juga nggak tahu, dia kayak ngerasa dia harus berjuang gitu, kayak harus keluar dari sana, coba berenang keluar. Jadi dia coba kayak keluar gitu dari kamar mandi yang dia stuck gitu. Dan dia ketemu air pocket lainnya guys, di bagian mana aku lupa, tapi dia ketemu air pocket lainnya di kapal itu. Oh iya, aku juga lupa bilang kalau setelah kejadian itu berlangsung, setelah kejadian kapal ini tenggelam ini berlangsung, kayak sekitar 1 hari ya kalau nggak salah, atau besok paginya, ada kapal yang datang gitu guys, sih divers untuk menyelamatkan survivor gitu guys di kapal ini. Tapi diver ini tuh kayak nggak tahu kalau misalnya kapal itu tuh udah tenggelam sedalam-dalamnya gitu loh, kayak udah bener-bener nyampe dasar laut. Tapi setelah berapa lama akhirnya mereka kayak semua naik lagi gitu, karena mereka kan nggak prepare juga kan untuk penyelamatan yang segitu dalam dan segitu lamanya. Dan di sana mereka kayak nyatain kalau misalnya nggak ada orang yang selamat. Jadi mereka nyatain kalau misalnya nggak ada orang yang selamat di sana, karena mereka pikir siapa yang bakal selamat coba. Kapalnya udah tenggelam total dan pasti mereka mikirnya kayak itu pasti semua udah keisi air, jadi nggak mungkin ada yang selamat. Akhirnya mereka kayak balik gitu, di call off gitu rescue timnya, dan akhirnya di sana mereka turunin jangkar gitu guys. Turunin jangkar buat kayak tandain aja kalau misalnya kapalnya tuh tenggelam di sini, buat nanti mereka kan harus datang lagi kan buat kayak bawa pulang mayat-mayatnya gitu loh. Dan katanya tuh pas jangkarnya diturunin, si Harrison itu denger ada suara kayak bang gitu loh, kayak bunyi waktu jangkarnya tuh beradu sama kapalnya. Dan di sana tuh kata Harrison langsung berusaha bunyi-bunyiin apapun yang ada di sekitar dia gitu, kayak dipukul-pukul gitu, berharap ada yang denger gitu loh kalau misalnya dia tuh ada di sana. Tapi nggak ada sama sekali guys orang yang denger dia ada di sana gitu loh. Dan aku ngebayangin tuh kayak sedih banget, kayak dia udah bener-bener berharap ada yang dengerin dia dan bisa nyelamatin dia, tapi kayak semua orang pergi aja gitu loh. Akhirnya hari ketiga setelah kapal ini tenggelam, ada tim lain datang ke lokasi. Halo guys, sorry banget aku baru lanjut sekarang. Kemarin-kemarin itu aku sempet kayak nggak bisa lanjut gitu ya, karena ada suatu masalah. Tapi ya sekarang kita lanjut aja langsung ya. Jadi guys, 1 hari setelahnya itu ada tim lain datang gitu ke sana. Tim lain itu datang ke sana buat kayak ngambilin mayat-mayat yang ada di sana gitu loh. Kan mayat-mayatnya harus dibawa pulang ke keluarganya kan. Nah, mereka tuh datang buat cari orang-orang ini aja. Jadi kalian bayangin ada beberapa penyelam gitu guys datang ke sana buat kayak bawa pulang mayat-mayat. Mereka sama sekali nggak nyangka kalau misalnya ada yang hidup gitu loh dalam sana. Katanya tuh pas mereka lagi kayak nyelamatin orang-orang itu kan, mereka kayak nyingkirin barang lah segala macam. Di sana tuh ada suara gitu guys, dan Harrison tuh kayak dengar ada suara orang mindah-mindahin sesuatu gitu dalam kapal itu. Nah si Harrison tuh kayak coba berenang gitu ke arah suara itu guys, dan bener aja dia ketemu sama penyelamnya. Dia kayak coba pegang penyelamnya gitu, udah gitu dia kayak lepasin, terus kayak dia kayak lambai-lambai gitu guys. Dan kalian harus lihat videonya, ada di YouTube juga. Kalian boleh lihat sendiri di YouTube guys, dia tuh ada bener-bener videonya. Video pas si Harrison ini kayak diselamatin gitu guys, karena kan penyelam-penyelam ini kan kayak pakai kamera gitu kan di badan mereka pas penyelamatan. Dan momen pas si Harrison ini ketemu gitu tuh ada gitu loh di YouTube sekarang. Jadi tuh penyelam ini juga kayak kaget gitu guys, karena ya mereka kan bener-bener gak expect bakal ketemu orang yang hidup kan. Mereka tuh kayak kira mereka cuma kesana buat bawa jenazah pulang aja. Kayak sebenarnya agak serem juga sih ngebayangin kalau misalnya tiba-tiba kayak mereka lagi cari jenazah, terus tiba-tiba ada satu yang kayak berusaha pegang mereka gitu. Tapi untungnya si penyelamnya ini juga kayak langsung sigap gitu, langsung berusaha nyelamatin si Harrison ini. Jadi pertama-tama pas ketemu si Harrison ini bawa si penyelam ini kayak ke air pocket gitu guys, ke air pocketnya dia biasa itu, buat kayak kasih lihat gimana caranya dia survive selama ini, plus juga biar dia bisa bernafas dong, karena kan dia nggak pakai alat penyelam sama sekali awalnya. Nah selama dia di air pocket ini kayak mereka tunggu dulu gitu buat tim penyelamat bawain dia alat gitu buat bawa dia. Nah di air pocket ini si Harrison ini juga kayak baru tahu kalau misalnya ternyata dia tuh udah terjebak dalam sana tuh selama 3 hari guys. Dan juga kayak dia kasih tahu gimana cara dia survive dan segala macamnya sama tim penyelamatnya. Dan dari sana mereka kayak mutusin kalau misalnya Harrison ini kayak nggak bisa langsung dibawa langsung naik ke atas gitu guys, nggak bisa langsung dibawa ke daratan kayak orang normal aja gitu, dan dia harus kayak dimasukin ke dalam satu kayak tabung gitulah ya. Karena level udara di dalam dasar laut itu sama di atas bakal beda banget, dan kalau misalnya si Harrison dinaikin langsung ke udara kayak orang normal kayak biasanya gitu, katanya bisa bahaya buat kesehatannya si Harrison ini guys.
Tim penyelamat ini kayak pada bilang kalau misalnya sebenarnya mereka agak takut awalnya buat nyelamatin Harrison karena si Harrison ini kan harus naik ke atas itu kayak pakai tali pengaman gitu kan guys. Jadi mereka harus bopong dia gitu loh pakai tali-tali. Dan katanya tuh mereka takut si Harrison ini tuh kayak panik pas lagi naik ke atas dan malah bikin mereka semua kenapa-napa gitu. Tapi katanya si Harrison ini kalem banget dan mau diajak kerja sama gitu guys. Jadi akhirnya dia selamat sampai naik ke atas. Setelah Harrison akhirnya pulang kayak ke daratan lagi gitu maksudnya guys. Katanya dia tuh didiemin di atas dalam tabung. Jadi kata dalam tabung ini tuh tekanan udara tuh kayak beda gitu daripada di luar. Karena si Harrison kan udah lama dalam air kan guys. Takutnya dia paru-paru dan jantungnya dan segala macam organnya tuh kaget. Dia tuh dalam sini selama 3 hari atau 2 hari gitu kalau nggak salah. 2 hari itu dia dalam tabung ini dan makan juga masih belum bisa normal. Karena kan pencernaan juga udah lama nggak makan kan. Tapi walaupun dia harus ada dalam tabung buat beberapa hari ini, kata Harrison tuh bener-bener udah bersyukur banget guys. Karena jujur aja dia bilang, katanya waktu dia ada dalam air sana, dia bener-bener udah berserah banget katanya guys. Kebetulan si Harrison ini kepercayaannya Kristen, katanya dia bilang selama di dalam sana, di dalam air itu, dia kayak udah berpikir kalau misalnya ini udah saatnya dia meninggal gitu, dia udah ikhlas gitu loh. Pokoknya apapun yang terjadi dia bener-bener udah ikhlas. Dan akhirnya dia malah selamat gitu loh, jadi kayak menurut dia tuh bener-bener sebuah keajaiban. Harrison itu nggak tahu. Si Harrison ini juga baru tahu guys kalau misalnya teman-temannya tuh yang satu kapal itu nggak ada yang selamat kecuali dia. Karena kalau misalnya kalian ingat kan ada tuh satu kali si Harrison dengar suara yang kayak bang gitu guys. Nah dia pikir tuh kayak teman-temannya tuh lagi diselamatin saat itu, tapi kayak dia nggak ketemu gitu loh. Dan dia bener-bener baru tahu kalau misalnya ternyata yang selamat tuh cuman dia satu-satunya gitu loh dari kapal itu. Dan kata dia bener-bener kayak sedih banget, tapi dia juga kayak nggak bisa datengin kuburan mereka gitu. Maksudnya nggak bisa datengin pemakaman mereka gitu, karena katanya di negara dia itu masih bener-bener percaya sama yang kayak tahayul-tahayulan gitu guys. Jadi katanya kalau misalnya dia datang dan mereka tahu kalau misalnya dia selamat sendirian, justru katanya dia bakal dikira pakai black magic gitu loh. Dan dia malah bisa kayak dikucilin sama warga setempat sana guys. Jadi dia sedih banget ya nggak bisa datang gitu buat pengalaman teman-temannya. Tapi sekarang dia udah kerja lagi, sekarang dia kerja di kayak satu restoran gitu, tetap jadi chef. Tapi dia janji dia gak bakal balik ke laut lagi guys katanya.